Terima kasih karena sudah hadir, sudah patengi HP kalian masing-masing. Kita akan sekolah minggu hari ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bersekolah minggu bersama-sama meskipun kami harus sekolah minggu melalui HP. Tapi kiranya Tuhan akan memberkati, menyertai adik-adik sepanjang jalannya ibadah sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Kak Gizi mau ajak kalian nyanyikan satu pujian. Karena kasih Tuhan itu sangat sempurna, kasih Tuhan itu sangat nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan KASIH. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan pakai gerakan ya. Mencuri. Ada istilahnya kalau panjang tangan itu namanya pencuri ya. Kita akan memuji Tuhan. Panjang tangan itu namanya pencuri, kalau panjang sabar itu anak-anak Tuhan. Itu namanya jerapah.
memberikan yang terbaik. Kita akan berikan persembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa uang persembahannya bisa dititipkan di orang tua. Nanti orang tua bisa berikan kepada pengurus sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan. Yesusku tak berubah. Yesusku tak berubah, setiap hari bertambah, kasih-Nya semakin indah, kuasa-Nya tetap sama, penolongku yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ku puji, Hosana, ku nyanyi haleluya, ku bermazmur menari bagi Raja, ku bersyukur karena kasih-Nya. Ku puji, Hosana, ku nyanyi haleluya, ku bermazmur menari bagi Raja, ku bersyukur karena kasih-Nya. Ya adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta semuanya duduk dengan tenang. Kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah sudah memberikan persembahan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kalian, siapkan Alkitab, siapkan alat tulisnya. Jika dibutuhkan, kita akan menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa.
agar kita diberikan hikmat untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Terlebih lagi di masa pandemi ini Tuhan, kami masih boleh bersekolah minggu meskipun kami harus mendengarkan lewat handphone kami masing-masing. Terima kasih untuk orang tua yang sudah menyediakan paket data bagi kami. Tuhan kiranya memberkati kami, menyertai kami, agar kami beroleh kasih karunia-Mu, beroleh kekuatan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, agar kami senantiasa bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami boleh bertumbuh iman kami oleh karena kami senantiasa mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap orang tua anak, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya akan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan, dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup masing-masing setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan mencukupi apapun yang mereka butuhkan hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menyiapkan hati dan pikiran adik-adik kami agar mereka fokus mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih adik-adik sudah pantengin HP-nya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas tengah dan juga kelas besar. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Rini harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kak Rini ucapkan selamat bergabung untuk Faro, Theo dan juga Yean di kelas tengah. Dan selamat bergabung juga untuk Stanley, David, dan Krisya di kelas besar. Kak Rini harap adik-adik semua semakin bertumbuh dan jadi anak-anak Tuhan yang semakin taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini adalah Raja Yerobeam memperkenalkan penyembahan berhala. Ada di 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25-33. Dan dilanjutkan 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1-16. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa itu berhala? Berhala itu adalah ketika kita menganggap sesuatu atau hal itu lebih penting daripada Allah. Nah, itu namanya berhala. Nah, adik-adik, adakah yang ingat tentang Rehabeam yang diceritakan minggu lalu? Iya, dia adalah siapa? Cucunya Daud. Jadi Daud punya anak yang namanya Salomo. Nah, Salomo ini punya anak lagi yang bernama Rehabeam. Nah, kemarin diceritakan bahwa Rehabeam ini menyuruh rakyat untuk membayar pajak yang sangat tinggi. Sehingga orang-orang Israel ini menjadi sangat marah. Mereka tidak mau dipimpin Rehabeam. Kemudian, orang-orang Israel ini ingin membangun kerajaan sendiri. Jadi mereka nggak mau dipimpin oleh Rehabeam. Dan mereka ingin mengangkat Yerobeam menjadi penguasa mereka yang baru. Jadi sekarang Israel terpisah menjadi dua kerajaan. Kerajaan di bagian selatan berpusat di Yerusalem. Ada dua suku yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan dipimpin oleh Rehabeam. Nah, sedangkan bagian utara ada 10 suku yang berpusat di Samaria, dipimpin oleh Yerobeam. Nah, suatu hari adik-adik, Yerobeam ini berpikir, di kerajaan sebelah yang dipimpin Rehabeam itu, di sana ada tempat ibadah yang dibangun Salomo. Tetapi di kerajaan ini, kami tidak punya tempat ibadah. Bagaimana nanti kalau mereka pergi ke kerajaan sebelah? Kalau kerajaan utara dan selatan itu bersatu, bisa gawat. Aku nggak bisa jadi raja atas mereka. Pikir Yerobeam. Adik-adik, Yerobeam takut bila rakyatnya pergi ke daerah Rehabeam saingannya. Yerobeam takut kalau itu terjadi, Yerobeam tidak bisa menjadi raja. Akhirnya, adik-adik, Yerobeam memutuskan untuk membangun dua pusat ibadah, yaitu ada di kota Dan
dan satu lagi di Betel. Sehingga rakyatnya tidak perlu pergi ke Yerusalem, mereka punya tempat ibadah sendiri. Tapi masih ada yang kurang adik-adik. Di Yerusalem ada bait suci yang dibangun sebagai tempat ibadah kepada Tuhan yang benar, Tuhan Allah yang benar. Ada juga tabut perjanjian yang menandakan kehadiran Allah di sana. Tetapi di tempat ibadah yang dibangun Yerobeam tidak ada tanda kehadiran Allah. Lalu Yerobeam melakukan sesuatu. Yerobeam menempatkan sebuah patung anak lembu emas agar rakyat bisa menyembah patung-patung itu sebagai ilah mereka. Semua itu dilakukannya karena Yerobeam takut rakyatnya akan pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Karena itu dia membuat ilah sendiri, yaitu sebuah patung anak lembu emas yang ditempatkan di tempat ibadah yang dibangunnya. Nah, menurut adik-adik, bagaimana perasaan Tuhan tentang perbuatan Yerobeam? Tuhan memberi kerajaan utara kepada Yerobeam. Bahkan 10 suku ada di pihak Yerobeam. Tetapi sekarang Yerobeam berpaling dari Tuhan. Yerobeam lebih mementingkan bagaimana mempertahankan kedudukannya daripada menyenangkan hati Allah. Tuhan tidak senang dengan dosa, adik-adik. Sikap Yerobeam yang mementingkan kedudukan daripada Allah adalah berdosa. Itu adalah berhala. Menyembah selain daripada Allah itu adalah berhala. Karena Allah mengendaki tempat yang utama dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, dikatakan di pasal 14 ayat 1-3, suatu hari anak Yerobeam yang bernama Abia jatuh sakit. Kemudian Yerobeam menyuruh istrinya untuk menemui abdi Allah yang bernama Ahia. Istriku, pergi dan tanyakan kepadanya apa yang akan terjadi pada anak kita. Pergilah ke Nabi Ahia. Tetapi menyamarlah. Jangan sampai dia tahu bahwa kamu adalah istriku, kata Yerobeam. Nah, Ahia, Nabi Allah ini, sudah tua adik-adik. Dia tidak bisa melihat dengan baik. Tetapi Tuhan Allah telah memberitahu kepada Ahia bahwa nanti akan datang istri Yerobeam kepadanya. Ketika istri Yerobeam datang, Ahia kemudian berkata, "Masuklah, istri Yerobeam. Mengapa kamu berpura-pura jadi orang lain?" Wah, kaget istrinya Yerobeam ya. Kok bisa Ahia ini tahu ya bahwa aku mau datang? Padahal Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahu Nabi Ahia kalau istrinya Yerobeam ini akan datang. Lalu Ahia berkata, "Tuhan berfirman bahwa Yerobeam lebih jahat dari semua raja, karena ia telah memperkenalkan ilah-ilah lain dan patung kepada umat ini. Aku akan mengangkat raja lain untuk menghentikannya. Israel akan berserakan kemana-mana. Pulanglah, dan pada saat engkau memasuki kota, anakmu akan meninggal." Wah, itu pesan Tuhan kepada siapa, adik-adik? Yerobeam. Yerobeam sangat sedih, adik-adik. Ia tahu bahwa ilah dan patung-patung yang ia sembah itu tidak dapat menolongnya, karena ia telah menolak satu-satunya Allah. Tidak ada yang bisa diperbuatnya sekarang. Ia harus menanggung kesalahannya. Ia harus kehilangan kerajaan, bahkan anaknya harus meninggal. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Allah adalah yang utama. Tidak ada hal di dunia ini yang boleh menjadi lebih penting daripada Allah. Dan hanya kepada Tuhan saja kita harus menyembah. Seperti dikatakan dalam Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang kedua, berhala bukan hanya patung, tetapi semua hal yang kita utamakan daripada Tuhan adalah berhala.
berhala. Sama seperti Yerobeam yang membangun tempat ibadah dan berhala untuk disembah orang Israel karena ia takut akan kehilangan tahta. Jadi bagi Yerobeam, kerajaan dan kekuasaan itu lebih penting daripada Tuhan. Ini adalah dosa adik-adik. Mungkin adik-adik dalam hati bilang gini, oh alah kak, aku nggak akan menyembah patung. Aku kan nggak mungkin menyembah patung. Patung itu kan benda mati. Iya, adik-adik, mungkin kita tidak menyembah patung seperti Yerobeam, tetapi pernahkah adik-adik bilang seperti ini? Mah, besok-besok aja lo aku ibadah. Hari ini temanku lo mau ngajak main bareng. Mau mabar aku mah. Besok-besok aja ibadahnya. Atau kalian bilang seperti ini, aku lagi nonton live-nya artis ini loh mah. Nanti aku berdoa kok. Sekarang tak nonton dulu ya. Nah, mungkin ada kalanya kita menjadikan sesuatu yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sukai sebagai berhala kita. Misalnya seperti tadi, hobi kita lebih penting, main game lebih penting, atau mungkin idola kita yang paling penting. Nah, mungkin juga teman-teman kita lebih penting daripada berdoa, daripada beribadah. Tidak ya adik-adik, Tuhan Allah menghendaki tempat yang utama dalam kehidupan kita, dan tidak ada sesuatu atau seorang pun yang boleh menjadi lebih penting bagi kita selain Allah. Nah, mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau belajar bahwa Engkau adalah yang utama di dalam hidup kami. Tolong kami agar kami selalu bisa memilih dan mendahulukan Engkau di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan berkati, selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan juga keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan Papa dan Mama mereka. Tuhan berkati sekolah mereka ya Tuhan. Tuhan jagai dan lindungi selalu. Kami mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan sendiri akan melindungi dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.